Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Mungkin bisa di slide pertama. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang peraturan makanan bagi atlet saat luar negeri serta mitos makanan dan minuman dalam olahraga. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok 5 menggunakan 7 orang. Yang pertama ada Arif Joko Cahyono, NIM 18 ada Rojawati saya, NIM 20060474128. Abdul Latif, NIM 20060474137. Muhammad Farid Ramadan, NIM 20060474143. Dimas Prasetyo Syafdani, NIM 20060474147. Imam Masjid dengan NIM 20060474150. Dan yang terakhir adalah Abdullah NIM 20060474151. Selanjutnya. Nah, di sini yang pertama akan dibahas yaitu peraturan makanan bagi atlet di saat berada di luar negeri ataupun negara asing. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Monggo. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah saya akan memberikan pengantar. Perjalanan untuk mengikuti berbagai kompetisi atau pertandingan merupakan bagian dari kehidupan atlet. Gizi merupakan bagian yang sering dilupakan sehingga mengakibatkan penampilan atlet yang kurang maksimal, terserang penyakit, bahkan mengundurkan diri dari kompetisi. Atlet dapat mencegah berbagai problem yang dialami selama perjalanan dengan mendidik serta membuat perencanaan mengenai hal-hal yang diharapkan. Berikut adalah beberapa tips dalam mempertahankan kebiasaan makan selama perjalanan dan jauh dari rumah. Baik, saya akan melanjutkan. Berikutnya adalah bahaya makanan luar negeri dan cara mengatasinya. Bahaya utama yang sering diketemui atlet dalam perjalanan ke luar negeri adalah kemungkinan terserang gastroenteritis atau yang biasa disebut diare. 10-30% atlet biasanya dapat terkena penyakit tersebut. Akibatnya, atlet dapat mengalami ketidaknyamanan, gangguan secara psikis dan fisik sehingga kemungkinan atlet tidak dapat bertanding. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain adalah memilih makanan dari tempat yang higienis, menghindari untuk makanan-makanan yang tidak dimasak, serta makanan yang dipasteurisasi. Sumber air juga dapat merupakan sumber infeksi. Oleh karena itu, rebuslah air sebelum meminumnya, atau gunakan air minum dalam botol kemasan yang sudah steril.
Es batu juga perlu dihindari jika sumber air minum tidak aman. Obat-obatan untuk mengatasi hal ini dipersiapkan sebelumnya. Misalnya fibramycin, Bactrim septra untuk mencegah diare, obat Imodium lamotil untuk mengobati gastroenteritis atau penyakit diare, bahkan antibiotik. Proses rehidrasi juga perlu dilakukan baik secara oral maupun infus dengan produk-produk untuk gejala sudah berkurang, atlet dapat diberikan minuman seperti air kaldu atau jus encer. Namun, minuman dari produk susu harus dihindari dulu sampai gejala hilang dalam beberapa hari. Jika minuman tersebut sudah dapat diterima, maka makanan padat yang ringan dapat diberikan seperti roti bakar, biskuit, nasi tim, pasta secara bertahap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Dikarenakan salah satu dari teman saya terkendala sinyal, mungkin saya akan melanjutkan presentasi ini. Pada banyak tempat, makanan disajikan dalam bentuk kafetaria, di mana situasi ini merangsang atlet untuk makan dalam jumlah yang banyak atau makan makanan yang salah. Oleh karena itu, atlet dianjurkan untuk makan sesuai dengan kebutuhannya, tidak terpengaruh makanan yang dimakan atlet yang lain. Bawalah makanan yang secara khusus dibutuhkan. Mungkin makanan tersebut lebih aman dari makanan di tempat pertandingan. Jika atlet akan bertanding di luar negeri yang pola makanannya sangat berbeda, ada baiknya sebelum berangkat atlet diajak untuk mencoba aneka makanan dari negara tersebut, sehingga atlet mempunyai gambaran dan dapat mengantisipasi kira-kira makanan apa yang dapat dikonsumsi. Jika disajikan makanan dari negara tersebut, serta atlet dapat berdiskusi dengan ahli gizi, kira-kira makanan mana yang cocok untuk atlet, serta beberapa makanan yang harus dimakan. Pesawat terbang secara umum juga dapat menyediakan makanan khusus, oleh karena itu, hubungi pihak airlines sebelum untuk memastikan jet lag dapat dihindari dengan mengurangi garam, minum air putih dalam jumlah yang banyak. Hindari minuman yang bersifat diuretik seperti kopi, Coca-Cola, serta alkohol. Akhirnya, perencanaan yang baik dapat mencegah terjadinya perjalanan yang tidak menyenangkan. Lanjut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini ada tips yang harus diperhatikan bagi atlet ketika berada di luar negeri. 1. Membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah. Cek kebiasaan dan peraturan pabean untuk perjalanan ke luar negeri. 2. Rencanakan atau organisir pengaturan makanan sebelumnya. 3. Strategi pengaturan makanan dan minuman yang aman, serta persiapan penanganan saat terjadinya gastroenteritis. 4.
Makan sesuai dengan kebiasaan rutin setiap harinya. 5. Organisir atau rencanakan makan makanan yang ada di pesawat dan makanan dalam jumlah sedang. Lanjut. Di sini adalah contoh beberapa makanan yang bisa dibawa atlet saat bepergian ke luar negeri atau sebagainya. 1. Ada makanan cair seperti sustagen sport atau makanan bubuk. 2. Ada aneka mie instan seperti kayak Indomie, pop mie, dan sebagainya. 3. Ada aneka biskuit dengan jamu atau madu, serta snack yang lain. Lanjut. 4. Ada buah kering, jus buah, atau buah yang berbentuk kemasan kaleng. 5. Ada breakfast cereal dan susu krim. 6. Ada multivitamin dan mineral suplemen. Sebagainya yang perlu dipersiapkan saat bepergian ke luar negeri atau sebagainya. Lanjut. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi mengenai mitos makanan dan minuman dalam olahraga. Yang pertama adalah mitos makanan dalam olahraga. Pertama ada mitos mengenai memperbanyak konsumsi suplemen berupa vitamin akan menambah energi. Padahal, faktanya konsumsi suplemen vitamin tidak serta-merta membuat membuat kita sebagai atlet menjadi olahragawan yang lebih hebat, seperti berlari lebih cepat, melompat lebih tinggi, dan lain sebagainya. Suplemen vitamin bertindak untuk membantu memperlancar metabolisme tubuh, bukan untuk meningkatkan performa olahraga. Jadi, meskipun kita mengkonsumsi suplemen berupa vitamin, pastikan juga bahwa kita mengkonsumsi suplemen tersebut berdasarkan dari anjuran dokter. Kemudian yang kedua ada mitos menghindari buah karena mengandung banyak gula. Pada faktanya, tubuh membutuhkan gula kaya nutrisi dari buah untuk menunjang kerja otak dan juga kerja otot, terutama dalam hal berolahraga. Kemudian yang ketiga ada mitos mengenai mengunyah permen karet. Menurut faktanya, berdasarkan sebuah studi, mengunyah permen karet mampu mengurangi kegelisahan. Gerakan mengunyah juga dapat merangsang otak agar selalu berkonsentrasi sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dan respon. Meski efeknya hanya berlangsung beberapa menit, para ilmuwan tetap yakin bahwa permen karet mampu memberikan keuntungan dalam berbagai cara. Selebihnya, kegunaan permen karet tersebut juga bisa membantu membakar kalori, meningkatkan kesehatan mulut, serta pencernaan. Dilansir dari Huffington Post, sebuah studi yang diterbitkan pada The Journal of Physical Therapy Science juga mengatakan bila mengunyah permen karet sambil berjalan mampu meningkatkan detak jantung yang baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya itu, mengunyah permen karet saat berjalan juga dapat membakar lebih banyak kalori untuk lelaki. Dan untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, para peneliti di Universitas Waseda Tokyo membagi 46 subjek tes laki-laki dan perempuan untuk usia 26 hingga 69 menjadi 2 kelompok. Dan dari penelitian tersebut, para peneliti menguji tingkat istirahat dan rata-rata jantung subjek saat berjalan. Mereka juga menghitung berapa banyak energi yang dihabiskan oleh masing-masing subjek. Setelah itu, mereka membandingkan rata-rata kecepatan berjalan dan massa tubuh. Para peneliti tersebut menemukan bahwa denyut jantung rata-rata untuk pria dan wanita yang mengunyah permen karet meningkat secara signifikan. Tetapi hanya lelaki yang berusia 40 tahun dan lebih tua saja yang membakar kalori tambahan. Sedangkan pada perempuan tidak ditemukan reaksi tubuh yang signifikan ketika menyangkut kalori tersebut. Dilihat dari manfaat tersebut, beberapa pelaku pada cabang olahraga sepak bola mungkin paham betul apa reaksi yang ditimbulkan pada saat kita menikmati kunyahan dari permen karet tersebut. Akan tetapi, ada yang mengatakan bahwa mengunyah permen karet tidak terlalu dianjurkan pada saat kita melakukan olahraga, terutama untuk atlet lapangan, karena dengan mengunyah permen karet tersebut dapat menyebabkan resiko kita tersedak.
dan juga mengacaukan pola nafas sehingga bisa juga menimbulkan dehidrasi. Kemudian yang keempat ada mitos mengenai protein. Pada faktanya, sejak zaman Yunani kuno, mereka sudah mengenal nasihat-nasihat gizi untuk atlet supaya berprestasi lebih tinggi. Nasihat pelatih untuk atlet antara lain adalah makan daging rusa supaya lebih cepat larinya, makan daging kambing supaya lebih tinggi meloncatnya, dan juga makan daging sapi agar lebih kuat membanting lawannya. Zaman sekarang, pelatih menganjurkan lebih banyak makan protein agar lebih baik prestasi yang dicapai. Protein sendiri adalah zat gizi yang utama untuk mempertahankan pertumbuhan dan struktur tubuh. Tetapi protein adalah sumber yang miskin untuk penyediaan energi dalam periode yang cepat untuk orang yang aktif berolahraga. Banyak atlet yang makan protein 3 atau 4 kali lebih banyak dari kebutuhannya. Padahal atlet sesungguhnya hanya memerlukan 50 hingga 80 gram protein per harinya. Apa yang akan terjadi bila atlet mengkonsumsi terlalu banyak protein? Pada pencernaan, sebelum diabsorpsi, protein akan dipecah menjadi asam amino. Asam-asam amino tersebut kemudian dibentuk menjadi bermacam-macam protein sesuai dengan fungsinya, seperti untuk mempertahankan dan mengganti sel-sel yang rusak dengan sel-sel yang baru, pembentukan enzim dan juga hormon, serta mempertahankan kekebalan tubuh terhadap penyakit dan lain-lain. Jika protein yang dikonsumsi terlalu banyak dari yang dibutuhkan, maka kelebihan protein akan disimpan dalam bentuk lemak di dalam tubuh. Dengan kata lain, badan akan menjadi lebih gemuk. Bukannya otot yang akan bertambah besar, tetapi malah lemak yang akan menumpuk di dalam tubuh. Pada metabolisme protein dikeluarkan bahan sisa yang bersifat toksik, yaitu amonia dan juga urea. Kedua bahan tersebut harus dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Jika protein yang dikonsumsi terlalu banyak, maka atlet akan lebih banyak kencing untuk mengeluarkan bahan toksik tersebut, sehingga ginjal akan bekerja lebih keras, sedemikian rupa, dan juga demikian pula dengan hati untuk menormalkan bahan toksik yang tersisa di dalam tubuh tersebut. Akibatnya, atlet akan beresiko tinggi terhadap kemungkinan sakit ginjal dan juga sakit hati. Selain itu, bersamaan dengan urin akan keluar pula potasium dan mineral lainnya, sehingga atlet akan beresiko terhadap dehidrasi dan kekurangan zat-zat mineral yang diperlukan oleh tubuh, serta dapat mengalami penurunan performa. Kemudian yang kelima ada mitos mengenai garam natrium. Padahal garam natrium tersebut adalah mineral yang jumlahnya di dalam tubuh paling banyak bila dibandingkan dengan zat-zat mineral lainnya. Seseorang yang dewasa membutuhkan kurang lebih setengah gram garam dapur untuk perharinya. Para pelatih profesional sering menasihatkan untuk meminum tablet NaCl pada sebelum, selama, dan sesudah kompetisi. Atlet yang secara rutin berlatih mengeluarkan natrium dan potasium melalui keringatnya. Tetapi, badan juga sudah terlatih bagaimana mempertahankan garam di dalam badan secara efisien, sehingga yang hilang di dalam keringat hanya sedikit. Yang dibutuhkan oleh atlet yang berkeringat bukannya air plus mineral, tetapi hanya air saja yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang terakhir ada mitos mengenai putih telur bisa membentuk dan memperkuat otot binaraga. Pada faktanya, putih telur dapat membentuk dan memperkuat otot bagi atlet binaraga. Makanan untuk seorang atlet harus mengandung zat gizi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari dalam olahraga. Hasil penelitian bahwa seseorang atlet binaraga memerlukan sumber protein, misalnya yang diperoleh dari protein telur ayam sebanyak 0,5 sampai 1 kg untuk per hari. Peningkatan asupan protein tersebut dapat meningkatkan sintesis protein sehingga terjadi peningkatan massa otot dan akan meningkatkan berat badan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan
kelompok kami. Selanjutnya yaitu ada mitos minuman dalam olahraga. Yang pertama yaitu susu, menyebabkan kramp perut atau diare. Yang kedua yaitu kopi, meningkatkan kemampuan bertanding. Yang ketiga, sport drink dapat dengan cepat menyediakan energi. Yang keempat yaitu air kelapa, mengganti cairan tubuh yang berkurang. Next. Yang pertama yaitu susu. Mitosnya susu adalah penyebab kram perut dan diare. Susu terutama yang rendah lemak atau skim sangat mudah dicerna dan gizinya tinggi. Seorang atlet kalau ia minum susu lalu diare disebabkan karena laktose intoleransi atau tidak tahan laktosa. Yang dimaksud adalah seseorang yang sudah lama tidak minum susu, apalagi sejak balita ia sampai ia dewasa tidak minum susu, maka enzim laktose yang mencerna laktose menjadi hilang. Laktose hanya ada dalam susu, tidak ada dalam bahan makanan lain. Karena itu, laktose disebut pula sebagai karbohidrat susu. Apabila sekarang yang bersangkutan meminum susu, sedangkan enzim laktosenya sudah hilang, maka atlet tersebut akan menderita diare. Yang kedua yaitu kopi. Minum kopi sebelum bertanding memberi stimulan untuk merelase lemak ke dalam peredaran darah dan otot. Membakar lemak ini menjadi energi. Karbohidrat yang tinggi dalam makanan lebih memberikan efek terhadap ketersediaan energi daripada kopi. Dari penjelasan tersebut, secara teori, kafein dapat meningkatkan penggunaan lemak untuk digunakan sebagai energi dan meningkatkan kadar kalsium sel otot sehingga performa otot meningkat dan menghambat otot untuk kelelahan. Kafein memiliki efek ergogenik melalui mekanisme pemakaian asam lemak sehingga menghemat penggunaan glikogen otot dan glikogen hati pada tahap awal olahraga yang dapat meningkatkan performa atlet, terutama untuk meningkatkan daya tahan aerobik dan meningkatkan kemampuan repetisi pada latihan otot. Jadi, dapat disimpulkan bahwa meminum kopi sebelum berolahraga dapat meningkatkan performa otot. Meminum kopi sebelum melakukan olahraga dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot dengan mekanisme penggunaan asam lemak sebagai energi dan menghambat penggunaan glikogen pada sel otot dan hati. Namun, diharapkan tidak mengkonsumsi kafein secara berlebihan, karena dapat menimbulkan rasa gugup, gelisah, dan insomnia. Next. Yang ketiga yaitu sport drink. Sport drink mengandung gula artifisial sebagai pemanis, glukose, garam, dan air. Diadvertensikan bahwa minuman ini lebih cepat masuk ke dalam peredaran darah untuk segera dapat menyediakan energi. Akan tetapi, dari hasil penelitian membuktikan malah sebaliknya, sport drink masuk ke dalam peredaran darah lebih lambat daripada air biasa. Jadi sesungguhnya yang dibutuhkan atlet pada saat pertandingan maupun sesudah pertandingan yaitu dengan mengkonsumsi air mineral yang lebih banyak, bukan dari sport drink. Yang keempat atau terakhir yaitu air kelapa. Air kelapa murni juga bisa menjadi minuman isotonik alami untuk dikonsumsi usai berolahraga. Air kelapa mengandung elektrolit yang sama dengan elektrolit tubuh, sehingga bisa menghidrasi tubuh. Air kelapa memiliki manfaat yang sama seperti sport drink. Akan tetapi di dalam minuman olahraga harus mencukupi kebutuhan karbohidrat, elektrolit, dan sodium agar cepat terhidrasi, sementara air kelapa tidak mengandung komponen tersebut. Maka dari itu, menjadikan air kelapa sebagai minuman selama berolahraga itu tidak tepat. Akan tetapi lebih tepatnya dengan mengonsumsi air mineral secara teratur. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Kemudian penutup. Di sini penutup kami simpulkan atlet harus lebih memperhatikan makanan yang akan dimakan saat di luar negeri, di mana makanan baru dilihat atau asing karena itu kita tidak tahu bahaya yang akan terjadi. Ada juga mitos dari makanan serta minuman dalam olahraga yang banyak dipercaya oleh aktivis olahraga, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi sebaiknya sebagai pecinta olahraga lebih baik kita melihat apa yang sudah pasti tentang makanan serta minuman agar olahraga yang kita lakukan bisa mendapatkan apa yang diinginkan dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.